Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Ibu doakan semoga Ananda sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur ya Ananda untuk kesehatan dan rahmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan materi penyajian dan pengemasan. Penyajian. Yang dimaksud dengan penyajian adalah cara menyuguhkan makanan. Dalam menyajikan makanan ada beberapa faktor yang menjadi perhatian. Di antaranya yaitu 1. Prinsip higienitas dan sanitasi makanan. Prinsip-prinsip tersebut, yang pertama adalah prinsip wadah. Yang dimaksud dengan prinsip wadah adalah setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian. Yang kedua, prinsip kadar air. Artinya adalah penempatan makanan yang mengandung kadar air tinggi atau berkuah baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Yang ketiga, prinsip bahan makanan dapat dimakan. Ini artinya adalah bahan makanan tidak membahayakan kesehatan seperti terlalu banyak pengawet atau menggunakan bukan pewarna makanan. Yang keempat yaitu prinsip panas. Nah, ini artinya adalah setiap hidangan makanan disajikan dalam keadaan panas, sehingga ini membuktikan bahwa hidangan tersebut masih segar. Prinsip yang kelima yaitu prinsip alat bersih. Ini maksudnya adalah setiap peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkok itu harus bersih dan dalam kondisi baik. Yang keenam yaitu prinsip penanganan makanan. Maksudnya adalah menyajikan makanan hendaknya hindari kontak langsung dengan tangan, yang tujuannya adalah untuk mencegah kontaminasi bakteri dan penampilan makanan tetap baik. Dan berikutnya adalah cita rasa. Nah, cita rasa pada makanan terbagi 4. Yang pertama yaitu rasa manis. Rasa manis pada makanan ditimbulkan oleh sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Rasa yang kedua yaitu rasa asam. Rasa asam pada makanan dibentuk oleh asam sitrat, asam laktat, dan asam asetat. Rasa yang ketiga adalah rasa asin. Rasa asin pada makanan dibentuk oleh sodium klorida. Nah, rasa yang keempat yaitu rasa pahit. Rasa pahit dibentuk oleh komponen alkaloid, narigenin, kafein, dan lain-lain. Kita masuk kepada poin yang ketiga yaitu kualitas makanan. Kualitas makanan akan mempengaruhi seseorang untuk mengkonsumsinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas makanan adalah 1. Warna, 2. Tekstur, 3. Bentuk. Nah, poin berikutnya yaitu alat penyajian. Pada dasarnya alat penyajian itu terbagi atas 2, yaitu 1. Alat penyajian tradisional, 2. Alat penyajian modern. Nah, contoh alat penyajian yang biasa digunakan untuk hasil olahan buah-buahan adalah seperti gambar yang ada pada layar tersebut ini. Pengemasan. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk. Adapun tujuan pengemasan makanan adalah yang pertama melindungi dari bahaya fisik, kedua melindungi dari kondisi iklim luar kemasan, ketiga memudahkan dalam pengantaran atau transportasi, keempat dapat menentukan porsi atau jumlah makanan, 5 sebagai pemberi informasi atas makanan, dan yang keenam yaitu estetika atau nilai keindahan pada kemasan tersebut. Jenis-jenis kemasan.
Berdasarkan jenisnya, kemasan itu terbagi atas 3, yaitu 1. Kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang mengalami kontak langsung dengan produk dan relatif lebih kecil. Contohnya adalah botol, karton, kaleng, dan lain-lain. Kemasan yang kedua adalah kemasan sekunder. Maksudnya adalah kemasan yang tidak mengalami kontak langsung terhadap produk. Kemasan ini berisi sejumlah kemasan-kemasan primer. Nah, contohnya adalah kardus, plastik, dan lain-lain. Kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang digunakan untuk menggabungkan dan melindungi kemasan-kemasan sekunder. Contohnya seperti kayu, cardboard, dan lain-lain. Nah, kemasan yang cocok dengan hasil olahan buah-buahan seperti materi kita adalah seperti yang terlihat pada layar berikut ini. Baik Ananda, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu bersyukur dan berdoa ya Ananda. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.